Oke, selamat datang Visipers di program acara BEM Visip, yaitu Optik adalah obrolan seputar sosial dan politik. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber hebat dari dosen ilmu politik. Perkenalkan diri dulu dong, Bu. Ibu ini dosen ilmu politik di bidang apa dan namanya siapa gitu. Halo, selamat siang ya, udah siang. Nama saya Lia Wulandari, saya dosen politik UPN-VJ. Saya mengajar pemilu dan keterwakilan politik, terus lobby negosiasi, terus politik digital, cyberpolitik, gitulah. Oke, gitu ya perkenalan dari Bu Lia Wulandari. Oke, selanjutnya kan kali ini kita akan mengangkat tema kecurangan dan kebobrokan pemilu tahun ini ya Bu, yang kemarin terjadi pada 18 Februari. 14. Valentine. Ya 14 Februari, sorry. Nah, di situ kan banyak ditemukan kejanggalan lah, bisa dilihat dari hasil sirekapnya yang tidak sesuai dari C hasil, terus ada money politik, lalu ada penggelembungan suara dan lain-lain. Nah, maksudnya kan hasil dari pemilu ini kan nggak cuma berdampak pada politik domestik doang kan, Bu. Jadi ini juga pasti berdampak pada politik internasional, serta kebijakan-kebijakan apa sih yang nantinya akan diambil oleh pemimpin kita ke depannya. Nah, langsung aja deh Bu, kita masuk ke materinya nih. Saya mau tanya sih Bu, apa sih yang menjadi faktor-faktor terjadinya kecurangan nih di pemilu kali ini? Walaupun di pemilu sebelumnya kan yang contohnya 2019 tuh kan udah sempet juga tuh ada terjadi sengketa di hasil pemilunya. Nah, tapi apa sih yang menjadi faktor lagi nih di terhadap kecurangan di pemilu kali ini? Panjang nih ya, seharusnya nggak 5 menit doang. Tapi simpel aja, Bu. Oke. Sebenarnya yang paling krusial itu aturan pemilunya itu sudah diterapkan dengan baik atau belum. Terus aturan di bawah undang-undang pemilu itu apakah sudah ada aturan penerapannya di tingkat bawahnya untuk pelaksanaannya. Misalnya peraturan PKPU, peraturan KPU gitu, atau kalau Bawaslu pengawasannya gimana, berarti per Bawaslu itu apakah sudah ada. Dan kalaupun sudah ada, apakah itu bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik gitu, sama anggota-anggota mereka, staf-staf mereka di bawah di lapangan gitu. Terus itu juga kan berpengaruh juga akhirnya ke penegakan hukumnya gitu. Kalau ada pelanggaran, apakah ada tindakan selanjutnya? Apakah ada penerapan sanksi? Sanksinya apakah diterapkan dengan tegas? Terus proses hukumnya gimana? Kalau ada pelanggaran gitu. Terus apakah masyarakatnya aware itu masuk pelanggaran pemilu atau masyarakatnya permisif? Kayak kan kita banyak lihat di sosial media ya, itu kan banyak kampanye yang bagi-bagi uang. Tapi terus apakah kasusnya ada yang ditindak, ada yang dipenjara sesuai sanksi ya, Bu, gitu kan. Tapi kan ternyata enggak, karena dibilang tidak memenuhi unsur kampanye segala macam gitu. Akhirnya enggak ada tindakan yang tegas. Akhirnya orang permisif sama itu kan, mereka nggak merasa itu salah, akhirnya mereka mengulang terus kayak gitu. Makanya money politik kan makin marak kemarin kan, malah kayaknya udah saya berasanya kok kayak masa-masa zaman dulu lagi gitu loh. Dan bahkan bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang pas kampanye itu jadi kayak hal yang biasa dan lumrah 2024 kemarin, terutama sejak masa kampanye. Bahkan masa kampanye juga walaupun cuma katanya 3 bulan, jauh sebelum 3 bulan itu udah terjadi ini ya. Iya, udah banyak melakukan kampanye sebenarnya mereka kan itu. Berarti bisa dibilang nih kayak integritas para petugas dan pengawasnya di sini masih kurang ya. Dan juga masih banyak kelonggaran perundang-undangan yang mereka mencari celahnya tuh di situ. Ada aturan-aturan yang pemilu sebelumnya itu udah ada, misalnya nggak boleh bawa handphone atau kamera gitu ke TPS. Itu nyatanya 2024 ini 14 Februari kemarin orang di sosial media kan bisa lihat kan, orang-orang foto-foto saya coblos ini gitu. Itu sebenarnya dulu itu sempat dilarang di peraturan KPU. Kenapa?
karena kalau bahwa ya itu mereka jadi bukti kalau mereka mencoblos kandidat tertentu yang itu jadi bukti juga sama buat pelaku-pelaku politik uang, dimana kalau mereka udah kasih uang ke voter buat voternya mencoblos mereka, iya mereka harus ngirimin bukti ke orang yang udah kasih uang ke mereka gitu. Jadi udah pasti nih orang yang kasih uang itu akhirnya benar-benar dipilih sama voter yang mereka kasih uang gitu. Nah dulu itu makanya sempat dilarang, tapi kali ini tidak ada lagi peraturan kayak gitu. Padahal dulu ada di peraturan yang mengatur tentang TPS gitu. Oke, kan kalau udah begini nih, apa sih Bu berarti dampaknya terhadap stabilitas politik dari Indonesia itu sendiri? Karena kan dampak dari pemilu ini kan masif sekali ya, berarti maksudnya ke seluruh apa ya bagian dari hidup kita juga kan dikontrol oleh mereka nih, kita bisa bilang nih. Jadi dampaknya apa sih Bu? Sebenarnya dampaknya akan ke kepercayaan atau trust masyarakat ke pemerintah yang semakin turun akan berarti ya. Iya, yang terpilih nanti gitu. Ini kan masih proses hukum ya, masih PHPU di MK. Jadi kita lihat juga nanti prosesnya seperti apa nih, kita pantau juga nih sebagai pemilih ya, sebagai rakyat. Kalian juga sebagai mahasiswa juga harus mengikuti juga. Dan pembuktiannya memang agak ini juga ya, agak sangat administratif dan butuh banyak bukti atau bukti-bukti soal surat suara segala macam gitu. Itu juga yang akan memakan waktu juga sih sebenarnya, kayak 2019 kemarin kan itu bertrak gitu kan ya. Nah di pemilu sekarang itu kan bedanya ada si rekap yang KPPS-nya bisa input langsung. Sementara di situ juga banyak terjadi error gitu kan. Kalau di sosial media banyak KPPS yang bilang kok jumlahnya yang diinput mereka sama ini yang tidak sesuai gitu. Nah itu juga butuh penjelasan juga sih dari KPU, nanti pertanggungjawaban mereka gimana, kita lihat aja nanti di sidang juga seperti apa. Soal sistemnya itu, apakah sistem keamanan si rekap itu cyber security-nya memang sudah sesuai standar, sudah memang bisa menjamin kerahasiaan dan juga hasilnya itu sesuai, jujur dan adil, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, apa penghitungan di TPS gitu. Itu juga perlu ada penjelasan dari KPU juga sih. Saya juga akan mendukung penjelasan itu dari KPU gimana. Sangat ditunggu-tunggu berarti. Nah lanjut nih Bu, kan sebentar lagi kita kan pada bulan November tuh kan ada pilkada juga ya. Nah tapi kan di lain sisi ini maksudnya para tim kemenangan 01 maupun 03 yang tidak terima itu kan juga mengupayakan agar dilakukan pemilihan suara ulang. Nah apakah itu memungkinkan gitu Bu? Maksudnya kan pasti KPU aja ngurusin buat pemilu aja udah ribet nih, apalagi ditambah pilkada lagi di waktu berdekatan tuh. Kan levelnya beda ya, pilkada kan nggak semua daerah pilkada juga pada tahun ini gitu. Hanya daerah-daerah yang masa jabatannya sudah habis kepala daerahnya gitu kan. Terus yang paling bertanggung jawab soal pilkada itu kan KPU di daerah sebenarnya. Nah sementara di satu sisi pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang itu juga nggak terus rentak dilakukan di seluruh Indonesia. Bayangin berapa triliun lagi yang akan dihabiskan gitu kan dari anggaran negara gitu. Nah itu akan hanya kemungkinan dilakukan ulang itu di tempat-tempat yang memang sesuai dengan laporannya itu bermasalah atau terbukti terjadi kecurangan atau penggelembungan suara atau apapun itu pelanggarannya gitu. Baru itu nanti biasanya dilakukan penghitungan suara ulang atau pencoblosan ulang di daerah-daerah itu atau pemungutan suara ulang di tempat-tempat TPS tertentu aja yang dilaporkan gitu sesuai dengan laporannya gitu. Yang ada buktinya berarti ya. Yang buktinya udah terbukti gitu ya. Jadi nggak akan se-Indonesia juga gitu. Bayangin se-Indonesia lagi gitu. Ngulang lagi, capek lagi kan. Nah, dan itu juga nggak semua kita kan kemarin serentak ada 5 kertas suara gitu kan. Itu juga nggak semua kertas suara itu akan dilaksanakan secara ulang juga gitu loh. Hanya yang terbukti itu sesuai buktinya, sesuai laporannya itu memang ada kecurangan di sana gitu.
Jadi tergantung dari masing-masing kandidat dan partai politik yang melaporkan pelanggaran itu juga. Kan mereka juga nggak semuanya melaporkan gitu loh. Jadi tergantung kasus per kasusnya gitu biasanya. Oke, kalau begitu jadi berarti apa sih Bu peran media massa nih sebagai apa sumber informasi masyarakat lah terhadap menanggapi lah situasi politik Indonesia ini yang banyak terjadi kecurangan nih. Gimana sih Bu peran media massa kira-kira? Media massa yang mana nih? Media nasional. Sebenarnya Informasikan. sebenarnya media massa kayak kemarin juga kayak sidang mereka udah live ya segala macam. Cuma sebenarnya yang paling lebih berperan itu sekarang itu menurut saya sosial media juga, karena kalau media massa kan dia udah ada ininya sendiri ya, apa namanya, mereka ada pakemnya sendiri gitulah. Tapi kan penyebaran informasi itu lebih banyak Cepat itu di justru media sosial di ya. media sosial. Anak-anak generasi kalian juga kan lebih seneng main sosial media daripada nonton TV atau dengerin radio atau baca koran gitu Boring ya. sekali. Ya kan? Makanya jadi sebenarnya masyarakat itu sekarang justru jauh lebih, termasuk kalian anak-anak muda ya, jauh lebih punya power gitu ya untuk ikut mengawasi, memantau segala macam proses pemilu itu gitu. Dan kalian juga bisa mempengaruhi teman-teman kalian juga lewat sosial media gitu kan, segala macam informasinya gitu. Dan bahkan kalau beberapa NGO kayak NetGrid itu mereka punya aplikasi buat pemilih, mereka bisa apa namanya foto hasil penghitungan suara di TPS masing-masing, dan itu nanti bisa jadi pembanding juga untuk Sirekap itu gitu kan. Dan itu bisa dilakukan secara nasional gitu kan. Cuma kan keterbatasannya adalah apakah segitu banyak orangnya semua TPS bisa ke ini apa, bisa ada yang memotret, itu masalahnya kan. Nah sebenarnya kalian juga, kita nih pemilih juga gitu bisa ikut membantu. Bahkan tahun 2014 dan 2019 itu kan juga hasil pemilu itu juga banyak yang memantau, terutama yang pemilihan presidennya itu karena ada aplikasi-aplikasi itu kan, dari masyarakat sipil yang mereka ikut jadi pemantau pemilu secara independen gitu. Civil society berarti ya. Iya. Jadi nggak harus melulu kita bergantung sekarang kan, kita juga bisa punya penilaian sendiri juga kan, karena sekarang zaman media sosial lebih terbuka gitu, dan kita punya lebih banyak kesempatan buat nge-share ke teman-teman kalian atau ke keluarga atau ke siapapun gitu. Nah ngomong-ngomong nih Bu, soal tadi kan apa sih lembaga pemerintahan atau institusi pemerintahan nih udah dinilai jelek lah Bu oleh masyarakat karena ya banyak terjadi kelonggaran nih dan kecurangan. Terus peran mereka nih untuk memulihkan nama mereka lebih baik lagi gimana nih Bu? Karena kan nama mereka udah kotor nih karena pemilu-pemilu yang curang ini nih. Tapi kan nggak semuanya kotor ya, kan yang oknum-oknum tertentu aja gitu. Nah sebenarnya kan kalau penyelenggara pemilu itu kan ada DKPP yang dia bisa memberikan sanksi kode etik gitu ya ke penyelenggara pemilu. Nah masalahnya apakah hasil putusan DKPP-nya itu sudah diterapkan sama penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu sendiri, itu gimana mereka menindak tegas para staf-stafnya dan juga jajarannya di bawah gitu ya, karena kan ada yang KPU Bawaslu itu kan sampai kabupaten kota gitu ya, tapi kan terus banyak orang-orang yang mereka rekrut itu secara ad hoc gitu, kayak misalnya KPPS itu kan bekerjanya di hari pemilihan gitu kan. Terus atau orang-orang yang daftar untuk pendaftaran pemilih itu juga kan hanya pas saat pendaftaran pemilih gitu kan. Nah itu bagaimana mereka menindak tegas oknum-oknum yang memang bersalah, karena kan sempat viral juga tuh KPPS dapat misalnya dapat berapa gitu kan oknum itu, terus ada yang bilang dapat mobil atau apa gitu dari kandidat. Nah itu nah itu gimana tuh nindak tegasnya, apakah dari mereka ada tindakan tegas untuk mereka, dan itu kan sebenarnya sanksinya pidana loh gitu, dan itu harusnya ada tindakan tegas sih. Jadi supaya membuat efek jerak itu sendiri, jadi sanksinya itu nggak cuma ada di undang-undang aja, tapi
ada tindakan juga kalau terjadi pelanggaran. Ini masalahnya kan sampai sekarang kita belum dengar ya ada kasus yang ditindak gitu kan. Padahal di sosial media itu udah rame gitu kan. Harusnya dari KPU dan Bawaslu aware soal itu karena itu kan nama baik mereka juga. Dan ini kan masalah kepercayaan masyarakat sama proses pemilu juga gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mereka harus mengubah itu dari diri mereka juga gitu. Mereka harus tindak tegas juga staf-stafnya yang sudah melanggar gitu. Oke, harus ada tindak lanjut dari para penyelenggara pemilu, gitulah poin pentingnya nih. Terus lanjut juga nih Bu, karena sempat ada ini kan desas-desus hasil pemilu nih, kan ada kecurangan. Terus mengenai fraksi-fraksi DPR yang menggulirkan hak angket tuh. Kan fungsi DPR kan ada hak angket, terus interpelasi, sama satu lagi saya lupa tuh apa tuh. Nah fungsi-fungsi ini apakah sudah diterapkan nih Bu oleh DPR? Karena kan terjadi kecurangan ini nih. Sebenarnya kan legislatif. iya, sebenarnya DPR itu juga kan mereka kan peserta pemilu juga ya. Harusnya mereka tuh sebagai peserta pemilu justru mereka punya hak sebagai orang yang bisa melaporkan ke MK dong kalau memang benar-benar pelanggaran itu terjadi dan mereka punya bukti-buktinya gitu. Hak angket itu justru kayak beda gitu dari tahapan pemilu gitu. Itu kan di luar tahapan pemilu. Harusnya mereka sebagai partai politik, bagian dari partai politik kan mereka kan, dan mereka juga sebagai kandidat yang mereka juga pasti kan ikutan pemilu itu. Mereka harusnya juga punya data-data itu dari saksi-saksi mereka, dari kandidat mereka di lapangan gitu ya. Itu akan lebih kuat legal standing mereka kalau mereka melaporkan itu ke MK. Jadi saya juga bingung kalau pakai hak angket itu kayak ini kan juga baru pertama kali terjadi ya. Itu kenapa mereka pakai hak angket? Apakah karena mereka emang gak punya buktinya atau gimana gitu? Tapi sebenarnya kalau mereka memang punya bukti yang kuat dan mereka punya legal standing yang kuat, itu mereka tinggal ke MK aja. Atau mereka nggak percaya sama MK kah? Atau gimana? Itu juga jadi pertanyaan juga kan gitu. Jadi sebenarnya jadi kalau ada hak angket itu malah saya juga bertanya nanti gimana tahapan pemilunya, terus apakah hak angket itu ada pengaruhnya ke hasil pemilu? Itu juga kan sebenarnya hak angket nggak bisa seharusnya mempengaruhi pemilu karena pemilu itu harusnya independen dan bebas dari kepentingan politik termasuk kepentingan presiden maupun DPR gitu kan, karena mereka kan semuanya peserta pemilu gitu, mereka berkompetisi di pemilu itu gitu. Harusnya penyelenggara pemilu ini bebas dari kepentingan mereka gitu. Dari intervensi. Dan sudah ada kan electoral justice-nya, sistem peradilan pemilunya. Kalau misalnya ada sengketa pemilu, ya sengketa hasil terutama itu ke MK gitu. Itu ada di undang-undang juga dan di proses pemilu tahapan pemilu juga sudah jelas gitu ya. Harusnya mereka bisa menggunakan itu gitu. Bukan dengan hak angket. Itu yang saya juga bingung ya sebenarnya. Itu sih kalau dari saya. Aduh, keren sekali. Saya juga makin bingung nih sampai sekarang nih. Kenapa bisa kayak gini? Lalu nih Bu, karena kan di sini kan sudah ditemukan bukti intervensi dari presiden ya. Nah terus apa nih langkah-langkah kenapa sih si DPR ini partai politik yang dulu mengusung si presiden ini tidak mengajukan proses pemakzulan karena sudah terdapat bukti-bukti ini. Apakah karena sistem presidensial yang bisa dibilang tuh proses pemakzulan untuk dilakukan dalam sistem presidensial itu kan lebih ribet daripada sistem parlementer ya. Kayak harus bolak-balik dulu ke MK, ke DPR lagi persetujuan. Yang mana nih? Untuk melengsarkan, memakzulkan presiden ini. Karena kan sudah terdapat intervensi yang seharusnya tidak boleh dilakukan dong. Oke, gimana ya saya jawabnya? Jadi sebenarnya gini, Indonesia itu negara yang presidennya dipilih langsung sama rakyat. Dan itu jelas di undang-undang. Maka kedudukan presiden sama DPR itu setara kan, karena itu di Indonesia. Kecuali zaman dulu kan presiden dipilihnya sama DPR, sama MPR gitu. Jadi kalau itu dia bertanggung jawab langsung ke DPR sama MPR gitu, dan dia juga bisa
diganti sama DPR atau MPR gitu kan. Nah tapi kan sekarang kan dia sama-sama punya mandat langsung dari rakyat gitu. Jadi kedudukan dia udah setara kan sama DPR. Gitu. Nah di satu sisi kalau masalah proses pemilu nih harusnya mereka nggak boleh seperti itu gitu ya. Harusnya mereka juga ya kalau mereka mau mendukung salah satu kandidat atau mereka mau ikut kampanye gitu cuti. Atau mereka itu ya mereka harus bebas dari jabatannya cuti. Kenapa? Karena masalahnya mereka itu kan menikmati uang negara tapi fasilitas negara kayak semua transportasi, terus semua rumah dinas segala macam gitulah ya, terus semua pengawas segala macam gitu, terus bahkan kayak kawalan misalnya mereka mau kemana itu ada kawalan segala macam itu kan juga fasilitas negara gitu. Kalau mereka mau kampanye seharusnya kalau fairnya itu harusnya mereka setara sama kandidat yang lain sama orang-orang yang lain. Harusnya mereka nggak menggunakan fasilitas negara sama sekali gitu ya harusnya kalau mau bicara fairness gitu. Nah tapi masalahnya adalah itu tuh di undang-undang kita juga dulu itu masuknya misalnya PNS atau ASN itu nggak boleh mendukung salah satu calon segala macam, itu kan ada di undang-undang ASN. Nah masalahnya ini undang-undang AS baru diketok awal Oktober kemarin gitu. Jadi bahkan komisi ASN yang seharusnya dia menindak hal itu, ketidaknetralan ASN itu dibubarkan dari undang-undang itu, udah nggak ada lagi komisi itu. Can you imagine lah. Terus siapa yang bisa menindak sekarang? Kan nggak ada. Gitu. Terus ada ombudsman paling kan, tapi ombudsman kan masalah pelayanan publik, bukan ketidaknetralan mereka dalam politik gitu. Jadi aturannya juga sudah menghilang nih sekarang masalah kenetralan itu. Jadi soal kenetralan pegawai civil servant atau ASN, terus soal kenetralan pemerintahan yang sedang berkuasa itu jadi aturannya mana lagi gitu, harus merujuk kemana lagi itu juga jadi membingungkan kan. Dan akhirnya kita merujuknya ke prinsip-prinsip pemilu yang mereka sebagai negara gitu, bagian dari negara yang berkuasa, mereka harusnya netral. Harusnya pemilu itu harus netral dari kepentingan-kepentingan itu, karena kan harus fair dan adil dan jujur gitu, honest and fair gitu ya, harusnya dilakukan seperti itu. Nah tapi kalau masalahnya di Indonesia itu undang-undangnya sudah berubah dengan bulan Oktober gitu ya. Can you imagine lah soal itu. Nah terus di satu sisi lagi juga memang mereka sebagai kepentingan politik ya, mereka juga bagian dari peserta pemilu juga gitu loh. Kalau dulu kan aturannya kepala negara, mau kepala daerah, mau militer, dia kalau mau ikut election pemilu di Indonesia, mau itu pilkada, mau itu dia jadi caleg atau apa, itu kan mereka harus resign, harus mundur dari jabatannya atau cuti gitu ya. Nah tapi kan masalahnya di undang-undang ASN itu sudah berubah gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi itu sih juga jadi tambah bingung. makanya kompleks ya 2024 itu. Maksudnya nggak cuma dari satu faktor aja, banyak komponen lain. Iya begitu. Jadi kita mau berkeluar-keluar pun jadi bingung. Ini merujuk ke undang-undang yang mana? Kalau ngomongin masalah hukum gitu ya. Jadi kita ngelihatnya dari prinsip-prinsip idealnya si pemilu itu aja, balik lagi kita menilainya kayak gitu. Jadi apakah pemilu itu bisa dinilai berarti demokratis atau enggak, kita ngelihat lagi, bandingin lagi ke apakah prinsip-prinsip pemilu itu sudah ditegakkan pada pemilu ini gitu. Oke, penjelasan yang cukup komprehensif oleh Mbak Lia. Oke, berhubung Mbak Lia nih ada kepentingan lain ya, karena dosen sangat sibuk, jadi ada sidang sempro gitu. Iya, sidang sempro ada banyak deh. Oke, kita cukupkan podcast kali ini yang kedua ya. Kita lanjut nanti di opti ketiga, ditunggu aja.
Mungkin bulan depan akan tayang lagi. Pokoknya setiap bulan deh Optik ini. Terima kasih kepada Mbak Lia. Iya. Mbak mau diundang lagi? Oh. Oke, terima kasih kepada Mbak Lia sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Ditunggu dalam Optik kedepannya. Dadah.